Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hoirul Mahfud, NIM 1950212410011 dari kelas A 1 Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi praktik elektronika dasar tentang penguat operasi, inverting dan non-inverting. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Latar belakang sendiri dari materi yang saya ambil adalah dalam perkembangan dunia elektronika saat ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya penguat operasi atau yang sering disebut dengan operational amplifier atau OPAMP. Pada mulanya OPAMP digunakan untuk rangkaian perhitungan analog, rangkaian perhitungan dan pengaturan dan instrumentasi. Untuk fungsi utamanya sendiri, rangkaian operational amplifier atau rangkaian penguat adalah untuk melakukan operasi linear, matematika, tekanan dan arus, serta integrasi dan penguatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai penulis akan membawakan salah satu penerapan yang sering digunakan dalam penguat operasi atau operational amplifier, yaitu penguat tegangan membalik atau inverting dan penguat tegangan tidak membalik atau non-inverting. Oke, lanjut. Untuk kajian pustakanya yang pertama yaitu teori dasar mengenai penguat operasi atau operational amplifier. Penguat operasi atau operational amplifier merupakan sebuah komponen elektronika yang tersusun dari resistor, dioda, dan transistor. Penyusunan dari operational amplifier tersebut disusun dalam sebuah rangkaian yang terintegrasi atau yang biasa dikenal dengan integrated circuit atau bisa disebut dengan IC. Nah, OPAMP ini sendiri dalam aplikasinya biasa digunakan sebagai penguat, ya, menurut Nuryanto tahun 2017. Lanjut. Seperti ini adalah flowchart dari penguat operasi atau operational amplifier, ya. Kita bisa lihat sendiri bahwa dari OPAMP itu sendiri ada dua masukan, yaitu inverting input atau tegangan pembalik input dan non-inverting input atau tegangan tidak membalik. Nah, dua inputan ini akan menghasilkan satu output dengan beberapa tahapan. Yang pertama ada input stage, intermediate state, level setting, dan output stage. Oke, lanjut. Nah, untuk pembahasannya sendiri, yang pertama adalah penguat operasi. Nah, kita akan belajar tentang penguat operasi. Jadi, operational amplifier atau biasa dengan istilah OPAMP adalah salah satu bentuk IC yang linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Sebuah OPAMP terdiri dari beberapa transistor, dioda, dan resistor serta kapasitor yang terinterkoneksi dan terintegrasi sehingga memungkinkannya untuk menghasilkan penguatan yang tinggi pada rentang frekuensi yang luas. Nah, terminal yang terdapat pada simbol OPAMP ini diantaranya adalah yang pertama adalah masukan non pembalik atau non inverting, masukan pembalik atau inverting, keluaran atau Vout, catu daya positif dan catu daya negatif. Nah, jadi masukannya dari atas itu adalah non inverting, yang dari bawah itu adalah inverting atau tanda negatif. Lanjut. Untuk karakteristiknya sendiri, operational amplifier ditentukan oleh resistor eksternal yang terhubung di antara output dan input pembalik. Konfigurasi dengan umpan balik negatif ini biasanya disebut dengan konfigurasi lingkar tertutup. Umpan balik negatif ini akan menyebabkan penguatan menjadi berkurang dan menghasilkan penguatan yang dapat diukur serta dapat dikendalikan. Nah, tujuannya sendiri dari pengurangan OPAMP ini adalah untuk menghindari terjadinya noise atau keadaan tidak baik yang berlebihan dan juga untuk menghindari respon yang tidak diinginkan. Nah, operational amplifier atau penguat memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk impedansi outputnya yaitu atau Z outnya itu sama dengan 0, lebar pita atau bandwidth-nya itu tidak terhingga serta karakteristik tidak berubah dengan suhu. Jadi untuk operational amplifier ini tidak terpengaruh pada suhu berapapun. Jadi
tidak akan berubah dengan suhu berbeda-beda ya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk penguatan tegangan open loop atau AV yang tidak terhingga. Tegangan offset keluaran output atau VOO sama dengan 0 serta impedansi masukan atau Zin yang tidak terhingga. Jadi untuk impedansi output dan inputnya itu berbeda. Jadi, kalau impedansi inputnya itu tidak terhingga, nah untuk impedansi outputnya itu yaitu 0. Jadi perbedaannya di situ ya. Nah, untuk yang kedua yaitu penguat tegangan membalik atau inverting. Kita masuk ke dalam materi utama yaitu penguat tegangan membalik dan penguat tegangan tidak membalik. Yang pertama yaitu penguat tegangan membalik. Nah, rangkaian op-amp dasar yang menyediakan penguatan tegangan membalik ini ditunjukkan pada gambar di samping. Penguatan inverting atau membalik karena masukan dari penguatan tersebut adalah masukan non-inverting dari operational amplifier. Sinyal keluaran yang dihasilkan oleh penguat jenis ini sefasa dengan sinyal masukannya. Nah, jadi untuk keluaran dari inverting ini memiliki satu fase yang sama dengan sinyal masukannya. Nah, penguat inverting ini memiliki ciri khusus yaitu sinyal keluaran memiliki beda fasa sebesar 180 derajat. Pada rangkaian penguat yang ideal memiliki syarat bahwa tegangan masukan sama dengan 0 dan impedansi masukan yang tidak terhingga, sehingga dari rangkaian tersebut dapat diperoleh rumus untuk penguatan inverting ini adalah sebagai berikut. I in plus IF sama dengan I. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah penguat tegangan tidak membalik atau non-inverting. Penguatan non-inverting dinamakan penguatan non-inverting karena masukan dari penguatan tersebut adalah masukan non-inverting dari op-amp. Nah, tidak seperti penguat inverting, sinyal keluar penguat jenis ini sefasa dengan sinyal masukannya. Kalau yang inverting ini sefasa dengan keluarannya. Nah, kalau yang non-inverting ini sefasa dengan sinyal masukannya. Seperti pada rangkaian penguat inverting, syarat ideal sebuah penguat adalah tegangan masukan sama dengan 0 dan impedansi masukannya tak terhingga. Itu menurut Nuryanto tahun 2019. Jadi berdasarkan teori di atas, rangkaian non-inverting dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu V min sama dengan V plus sama dengan V in. Jadi nilainya sama. Seperti pada rumus berikut ini dapat dilihat dengan jelas ya. Untuk yang selanjutnya yaitu prinsip kerja dari operational amplifier. Nah, kita tahu sendiri bahwa op-amp adalah rangkaian penguat yang terdiri beberapa macam ya. Jadi untuk prinsip kerja dari operational amplifier adalah dengan membandingkan nilai kedua input ya. Kedua inputnya itu apa? Yaitu inverting dan non-inverting. Intinya apabila kedua input bernilai sama, maka output tidak ada atau sama dengan 0. Nah, jika non-inverting itu misalnya 1 dan invertingnya 1, maka output sama dengan 0 atau tidak ya. Dan apabila terdapat perbedaan nilai input keduanya, maka output akan memberikan tegangan output. Nah, jadi untuk dapat memberikan nilai pada tegangan output, nilai inputan dari inverting maupun non invertingnya itu harus memiliki nilai yang berbeda ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan. Dalam kasus ini saya menggunakan sebuah perhitungan penguat inverting, yaitu penguat membalik dengan rangkaian di bawah ini. Untuk diketahuinya yaitu berikut ya, Rin sama dengan 100 ohm dan Rf sama dengan 200 ohm, menghasilkan sinyal keluaran seperti ini. Sinyal masukan dan sinyal keluaran dari rangkaian yang memiliki hambatan seperti atas. Nah, untuk tabelnya ya, tabel VPP dan voltatifnya dapat dilihat pada tabel 1 ini. Memiliki VPP channel 1 2, channel 2 4,4 ya, serta voltatifnya masing-masing channel yaitu sama 1 dan 1. Nah, untuk ada beberapa tahapan dalam berhitungnya, yaitu ada 1. Tegangan pada channel 1 yaitu dihasilkan 2 volt dan tegangan pada channel 2 dihasilkan 4,4 volt. Nah, dari persamaan teori inverting yang saya bacakan tadi di atas, dapat dihitung tegangan keluaran yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Jadi Vout sama dengan min Rf per
R in kali V in dan menghasilkan hasil yaitu 4,4 volt. Nah, dengan faktor penguatannya yaitu 2,2 kali. Nah, gimana cara mencari faktor penguatan? Nah, cara mencarinya adalah dengan membagikan RF per R in, yaitu 220 per 100 yang menghasilkan 2,2 kali. Nah, itu untuk faktor penguatannya. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan materi di atas maka dapat disimpulkan ya bahwa karakteristik penguatan inverting yaitu bentuk sinyal keluarnya terbalik dengan sinyal input, namun amplitudenya besar, sedangkan karakteristik penguatan non-inverting yaitu penguatannya dapat diketahui dengan bertambah tingginya amplitudo dan bentuk sinyal sama seperti sinyal awal. Nah, untuk pengaruh dari frekuensinya sendiri yaitu semakin besar frekuensi yang diberikan pada rangkaian operasional amplifier atau rangkaian penguat meliputi inverting dan non-inverting menyebabkan respon penguatan melemah atau kurang maksimal. Sekian penjelasan dari saya. Bila banyak salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.